wa amalan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Pik Pulau Gadung yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan kesehatan panjang umur sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian pada subuh tentang fikih muamalat, fikih jual beli yang terus berkembang ya, menjadi lebih luas. Pada pagi berbahagia ini kita akan bahas beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah kredit dengan bunga 0%. Ya. Ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana hukum kredit dengan bunga 0%? Apakah termasuk riba? Sudah kita bahas riba secara umum bahwa kredit, contoh riba itu adalah KPR, kredit kepemilikan rumah, termasuk riba adalah kredit motor mobil jika ya, ada bunganya, jika ada denda keterlambatan. Tetapi kalau kredit dengan bunga apakah termasuk riba? Jika benar-benar tanpa riba ya, maka hukumnya boleh. Karena dalam Islam jual beli secara kredit diperbolehkan. Ini penting. Sebagian jamaah salah paham, dikira kredit itu haram. Kredit itu boleh. Kredit itu beli sesuatu, bayarannya nyicil. Ya, beli rumah harganya 500 juta karena nggak punya uang, maka dicicil 5 tahun, setiap tahun 100 juta. Itu namanya kredit. Kredit boleh asalkan dengan syarat satu, harga disepakati di awal dan tidak berubah sampai akhir, flat. Harga rumah ini berapa? Saya beli selama 10 tahun. Selama 10 tahun 500 juta. Rumah kecil-kecilan. Kalau selama 15 tahun menjadi umpamanya 700 juta. Kalau cash cuma 300 juta. Jadi begitu. Membeli itu tergantung kapan bayarnya. Lebih cepat bayar lebih murah. Lebih cepat bayar lebih murah. Kalau cash 300 juta. Kalau kredit 5 tahun 500 juta. Kredit 10 tahun 700 juta dan begitu seterusnya. Itu namanya kredit pada hadirin. Itu dibolehkan dengan syarat satu, harganya tetap. Kalau kita sudah sepakat bahwa harga rumah itu sampai akhir 500 juta, maka tidak boleh tambahin lagi. Tidak boleh kemudian ini kan terjadi perang antara Thailand dan Kamboja, atau terjadi perang antara Iran dan Israel, antara Rusia dengan Ukraina, maka ya dolarnya naik. Oleh karena itu harganya tidak 500 juta, dinaikkan juga menjadi 550 juta. Ini haram. Kenapa? Karena harganya sudah naik mengikuti fluktuasi bunga, fluktuasi nilai mata uang. Makanya dibolehkan jual beli kredit asalkan harga disepakati di awal dan tidak berubah sampai akhir. Yang kedua, tidak ada bunga. Tidak ada bunga. 500.000 itu sudah sampai situ nggak ada bunga. Maka dikatakan bunga 0%, itu berarti nggak ada tambahan lagi. Kalau bunga 0% ada tambahan, nah itu atau denda keterlambatan, itu riba juga. Jadi bunga 0% artinya tidak ada bunga, tidak ada rafa riba atau tidak ada tambahan. Yang ketiga, tidak ada denda keterlambatan yang berbasis bunga. Kenapa kita katakan yang berbasis bunga?
kelihatan ya, atau kurang besar. Yang berbasis bunga. Maksudnya apa? Ada denda keterlambatan yang tidak berbasis bunga, itu dibolehkan. Begini, orang yang telat membayar ya, atau terlambat membayar dihukum dengan push up. Kamu push up 10 kali. Itu enggak berbasis bunga, dibolehkan. Yang terlambat push up. Yang terlambat membersihkan masjid At-Taqwa, ya, nyapu ya, dan ngepel, membersihkan toilet, itu denda keterlambatan boleh, tidak berbasis bunga. Itu seperti orang yang datang terlambat sekolah, denda atau dihukum. Karena kalau orang tidak dihukum karena keterlambatan, dia seenaknya sendiri bayar kapan saja. Oh enggak ada denda Pak, silahkan bayar kapan saja. Oh, udah, saya bayarnya 50 tahun lagi. Makanya disiplin itu harus ada hukuman. Hukuman itu bisa hukuman psikologi ya. Yang penting bukan hukuman yang berbasis bunga. Tujuannya bukan memperkaya diri. Kalau di bank syariah atau fatwa Majelis Ulama DSN itu mengatakan boleh bank atau lembaga keuangan syariah itu menentukan denda uang. Karena kalau push up suruh apa, orang nggak kapok. Cuma push up aja supaya kapok, dendanya berupa uang. Tapi uangnya bukan diambil, atau uangnya tidak diambil oleh yang mengutangin. Saya memberikan utang sama Anda 5 juta, Anda terlambat membayarnya dari waktu yang disepakatin. Supaya jerah, ada denda Pak, Anda terlambat. Berapa dendanya? 100.000 per keterlambatan sehari. Tapi 100.000 itu bukan saya ambil, saya nggak mau ngambil untung. Tidak boleh orang yang mengutangkan itu mengambil keuntungan dari yang dia utangkan. Saya nggak ngambil untung. Terus 100.000 kemana? Kamu masukkan ke tromol Masjid At-Taqwa. Habis subuh itu kan tromolnya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tromolnya, jalan trok. Sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Nah, masukkan situ. Atau pas pengajian, bapak-bapak keliling itu. Nah, masukkan situ 100.000. Jadi dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh Dewan Syariah Nasional. Denda itu tidak berbasis riba, tetapi diberikan untuk kepentingan sosial. Sayanya tidak mengambil untung sama sekali. Tetapi kalau ini ada celah, ada kritikan, kalau dendanya dimasukkan ke kegiatan sosial dan dipakai untuk membuatkan WC, membuatkan jalan untuk jamaah, kemudian dipasang ini atas bantuan bank fulan, atas bantuan lembaga fulan, itu riba juga. Kenapa? Dia salurkan ke masyarakat tetapi pakai promosi. Lah uang untuk promosi itu sama dipakai untuk kepentingan yang meminjamkan. Jadi enggak boleh pakai promosi. Ya. Bisa dipahami Pak ya. Jadi denda ada 2, denda keterlambatan karena berbasis riba untuk keuntungan yang meminjamkan atau yang menjual kredit itu, dan denda keterlambatan untuk efek jerah tapi tidak diambil keuntungannya oleh yang meminjamkan atau menjual. Seperti tadi push up ya, nyapu toilet, tapi toiletnya bukan toilet dirinya, bukan toilet rumahnya, toilet masjid mana saja ya, bukan masjid punya temennya,
masjid mana saja pinggir jalan. Itu maksudnya. Keempat, tidak ada gharar dalam akad. Pernah kita sampaikan gharar ya. Nanti kita dalami lagi. Gharar itu ketidakpastian dan ketidakjelasan. Para ulama menyebut gharar itu apa? Menjual burung yang ada di pohon. Saya jual burung itu. Burungnya nggak bisa dipegang, gimana jualnya? Itu gharar, nggak jelas Pak, jual burung ada di pohon. Atau menjual, nih saya jual ikan lele di kolam saya. Lele jual berapa nggak tahu, pokoknya jual lele di sini, harganya berapa? 500.000. Lelenya berapa nggak tahu, pokoknya lele di sini. Itu namanya gharar, nggak jelas, itu nggak boleh. Jadi jual beli itu harus jelas, berapa jumlahnya, besar atau kecil, berapa kilo, itu jelas. Tapi kalau nggak jelas namanya gharar. Gharar, ada gharar yang fakis, ada gharar yang yasir. Gharar yang besar, yang jelas, ada gharar yang ditoleransi. Ya, kemarin kita jelaskan ya. Kalau gharar yang dibolehkan itu umpamanya kita masuk tol. Tadi saya keluar Jatiwarna, Pondok Gede. Jatiwarna itu habis Taman Mini, Cipayung, Jatiwarna. Saya keluar dari situ Jatiwarna, ya masuk Jatiwarna, keluarnya Pulau Gebang, keluarnya Pulau Gebang, habis Bintara, Pulau Gebang. Itu masuk tolnya 17.000. Oke ya, benar Pak ya, yang suka masuk tol. Itu jaraknya jauh, cukup jauh, itu lumayan. Jadi cucuk itu cocok dengan 17.000 sejauh itu dibanding kalau lewat jalan alternatif bolak nggak nyampe sampai sini, sudah sholat baru datang. Tol bayar 17.000 sejauh itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang masuk tol, ya masuk tol Jatiwarna, keluarnya Jati Asih, hanya 3 menit, hanya berapa 1 kilo 3 kilo itu, sama 17.000. Gimana ini? Masuk jauh dekat 17.000 itu gharar. Gimana? Nggak adil loh. Nah, begitu kan? Masuk dekat 17.000, jauh 17.000. Tetapi itu dibolehkan dalam syariah karena sulit untuk memilah. Kalau umumnya kita bayar tol, di mana bayar tolnya 17.000, kalau keluar Jati Asih itu 5.000, kalau keluar Bekasi atau Cikunir itu nanti 8.000, kalau keluar Bintara ya itu berapa ribu, kan repot. Kecuali tol yang ada di Jagorawi itu bayarnya itu pas keluar bukan pas masuk, itu lebih adil. Tapi walaupun begitu masih dibolehkan, sebagaimana bapak-bapak ya pernah naik busway Pak. Halo, busway. Yang belum naik busway ya naik busway, atau naik MRT ya, atau naik LRT dan sebagainya. Itu coba itu jauh dekat berapa? 3.500. Mau keliling Jakarta murah meriah ya naik itu aja, duduk muter-muter, turun di koridor yang sama, naik lagi. Seharian cuma 3.500 sudah keliling Jakarta. Bandingkan antum kalau naik Grab atau keliling Jakarta berapa ratus ribu, itu 1 juta nggak. Naik busway seharian 3.500 udah cukup, jauh dekat. Itu juga kalau dilihat nggak adil, tapi begitulah sistemnya. Itu namanya gharar yasir, gharar yang dibolehkan karena konsultan. Kita berikan contoh-contoh yang lain ya. Ada rahimahullah. Jadi apa? Jual beli kredit diperbolehkan dengan 4 syarat. Pertama, harganya disepakati dari awal, tidak berubah sampai akhir, flat. 2, tidak ada bunga ya, tidak ada denda keterlambatan, dan tidak ada gharar dalam akad. Mana dalil kebolehannya? Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan
dan beliau menjaminkan baju besinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini ada berapa hukum di sini. Pertama, Rasulullah membeli makanan dari Yahudi, jadi boleh kita itu jual beli dengan orang Yahudi, boleh. Jual beli dengan orang kafir, boleh. Jual beli dengan orang musyrik, boleh. Ya. Jadi boleh jual beli dengan orang yang beda agama. Karena itu mimbabil muamalat. Rasulullah membeli makanan dari Yahudi. Jangan sampai kita mengatakan memang nggak ada penjual selain orang Yahudi. Kenapa nggak membeli dari Abu Bakar Siddiq, tidak membeli dari Abdurrahman bin Auf, tidak membeli dari sahabatnya? Itu idealnya gitu. Ini kan Rasulullah itu melaksanakan ini, ya, melakukan ini kan untuk menetapkan suatu hukum. Itu boleh, bukan berarti harus. Ini juga perlu kita tekankan bahwa tidak mesti setiap dilakukan Rasulullah itu kita ikutin. Kenapa? Tidak setiap yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib kita ikutin. Beliau membeli makanan dari Yahudi, jangan sampai di masjid ini kemudian nanti siang langsung kontak sama teman Yahudi, saya mau beli makanan. Enggak mesti begitu. Kita beli makan dari saudara-saudara kita, anggota masjid, jamaah masjid lebih baik, bukan dari orang Yahudi. Kalau ada penjual Nasrani, ada penjual Muslim, ya kita utamakan yang Muslim. Kan gitu. Ada dua Muslim, yang satu nggak pernah sholat, yang satu sholat, kita pilih yang sholat, apalagi yang berjamaah di masjid At-Taqwa. Kenapa Rasulullah beli makanan dari orang Yahudi? Untuk menunjukkan kebolehan, bukan menunjukkan keutamaan. Itu Pak ya. Jadi ini boleh, cuma nggak utama gitu loh. Kan Rasulullah itu untuk contoh, bukan untuk diikuti semuanya, itu menunjukkan kebolehan gitu ya. Jadi beli makan dari seorang itu boleh. Nah, kedua, boleh kredit ditangguhkan. Jadi boleh beli sama orang kafir, boleh kredit, tidak mesti dan tidak harus kredit. Wah kalau begitu kredit sunnah dong. Nah ini salah kaprah lagi. Nyunah kredit itu. Kenapa Rasulullah melakukan salah kaprah lagi? Itu bukan nyunah. Boleh, bukan berarti nyunah itu cash. Yang sunnah itu cash. Kenapa? Kredit itu utang, dan utang itu makruh hukumnya. Boleh, tapi makruh kalau nggak perlu banget. Mana dalilnya? Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung dari linitan utang dan penguasaan laki-laki. Jadi utang itu, kalau utang yang melilit hukumnya makruh, bisa haram kalau menyebabkan kita berbuat haram. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Ya Allah, saya berlindung dari utang dan dari dosa. Apa hubungannya utang dengan dosa? Orang yang banyak utang itu banyak dosanya, banyak bohongnya, banyak nyelisi janji. Ya Pak, nanti saya bayarkan seminggu lagi. Saya seminggu lagi enggak dibayar, nyelisi janji. Maaf Pak, uangnya lagi dipakai untuk kebutuhan karena keluarga saya sakit, padahal enggak sakit. Bohong, dosa. Jadi orang banyak utang itu banyak dosanya. Oleh karena itu, kalau tidak perlu banget jangan utang, jangan kredit. Kalau yang sekarang kan orang mengatakan kalau bisa kredit kenapa cash? Itu salah kaprah Pak. Kalau bisa cash kenapa kredit? Itu yang benar. Rasulullah mengkredit menunjukkan kebolehan, bukan menunjukkan keutamaan. Dan beliau menjamin baju besinya. Beliau menggadekan, jamin itu gade. Jadi para rahimakumullah, hadis ini mengandung tiga hal. Ya, mengandung tiga hal. Ya. Pertama, ya nggak perlu saya catat tapi mudah-mudahan ingat, boleh membeli jual beli dengan orang kafir. Dua,
boleh jual beli kredit. Ketiga, boleh menggadekan, boleh pegadaian, ya, gade, tapi gadenya gade syariah, ya, kreditnya kredit syariah, jual beli syariah. Ini pakai syariah semua ini. Kalau konvensional tidak boleh. Apa bedanya kita bahas. Ini saya mau baru bahas kredit dulu. Jadi kredit itu dibolehkan dengan 4 syarat. Itu Pak ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan haram. Kalau kita mengatakan haram berarti nyelesai hadis ini. Boleh kredit dengan 4 harga disepakatin, tidak ada bunganya, harga sepakatin, tidak ada bunganya. Disepakatin maksudnya harganya 1, tidak ada bunga, tidak ada denda, dan tidak ada gharar. Oke, selesai. Namun, nah tadi kan kalau DP-nya 0%, benar DP-nya 0% itu boleh. Namun jika tetap menggunakan embel-embel bunga walaupun 0%, maka dilihat dulu kalimat 0% bunga itu kadang hanya trik marketing supaya orang wah ini 0% bunganya. Tetapi sebenarnya harga dinaikkan cara tidak jujur. Umumnya begini, harga cash 10 juta tapi dijual 12 juta kredit. Apakah ini boleh? Boleh juga. Apa kita mau jualan apa ini ya? Maunya 10 juta itu apa kira-kira ini? Motor 10 juta. Ini 10 juta. Tapi saya bayarnya nggak bisa cash. Udah, kalau nggak bisa cash, saya jual 12 juta. Boleh nggak? Boleh. Karena cash 10 juta, ya kredit 12 juta 1 bulan. Tanpa bunga boleh. Ini boleh jika sejak awal disepakatin bahwa harga kredit memang 12 juta, tidak boleh nambah lagi. Ya, karena boleh beda harga antara tunai dan kredit. Jangan dikatakan 2 akad yang haram, nggak boleh. Itu bukan 2 akad. 2 akad itu kalau kredit atau cash, tapi dia nggak milih, itu yang haram. Nah, kalau 2 akad atau 2 harga kredit atau cash dan dia milih salah satu, maka menjadi 1 harga, menjadi 1 akad. Fatwa ini tadi dalilnya perbuatan Rasulullah SAW. Kedua, dalil dari para ulama, ya, dari OKI Majma' al-Fiqh al-Islami di OKI, ya, menyatakan bahwa boleh jual beli dengan 2 harga. Maksudnya 2 harga itu 1 harga tunai dan 1 harga, tapi dipilih salah satunya. Kalau dipilih salah satunya menjadi 1 harga atau 1 akad, bukan 2 lagi. Baik, itu nomor 1 Pak ya. Kalau kita bertransaksi dengan bunga 0% dibolehkan dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, jika 0% tetapi niatnya buruk, ya 0% tapi ada riba tersembunyi, misalnya denda. Oh 0% tapi kalau kamu membayarnya terlambat ada denda, maka jadi haram. Ada penalti. Penalti itu apa sih? Penalti itu kalau sepak bola dia menendang, ya, musuhnya di kotak penalti di depan gawang. Udah mau gol, tendang dari belakang, kuat, jatuh glundung. Yang nendang siapa? Penjaga gawang atau back. Maka penalti. Ya penalti itu ditendang, bolanya ditaruh depan gawang berapa meter, tendang, gol, itu penalti. Tapi ternyata penalti itu bukan di sepak bola aja. Penalti itu ada juga di pembayaran utang, kamu kena penalti. Nanti kita bahas penalti itu apa. Ya, itu salah satunya itu. Asuransi riba. Asuransi itu nggak boleh Pak. Ya. Ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Asuransi konvensional tidak boleh, asuransi mobil, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi apa. Yang asuransi itu haram.
Ada juga yang halal kalau ada syariahnya, asuransi syariah itu dibolehkan ya. Atau asuransi yang tidak ada ribanya ya. Nanti kita bahas, masih banyak hal-hal masalah muamalat yang modern itu yang perlu kita ketahui ya. Insya Allah dikit-dikit nanti lama-lama kita paham. Ini terlarang karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan dalam akad. Jika ada denda keterlambatan, ada penalti, ada asuransi ribawi, maka itu haram. Kesimpulan singkat ya, bahwa kredit kalau murni itu boleh, harganya sepakati sejak awal. Kalau tidak murni ya itu haram. Nah, kalau ada penalti ya itu haram. Ada sistem leasing konvensional haram. Nanti leasing itu apa nih kita bahas ya. Leasing itu apa namanya, adalah pembelian kredit tapi nanti kalau nggak bayar disita motornya atau mobilnya, itu haram ya. Ada rahimakumullah ya. Maka di sini disebutkan leasing ya. Leasing itu apa? Leasing adalah pembiayaan barang. Kalau ke kredit kos ya, ini misalnya kredit motor atau kredit mobil. Kalau 0% boleh, kalau 0% boleh dengan 4 syarat. Tidak ada, harganya jelas, tidak berubah, tidak ada riba, tidak ada denda, keterlambatan, dan tidak ada gharar. Boleh ya. Dalilnya hadis tadi. Tapi kalau ada salah satu dari 4 jadi haram. Lah kredit itu biasanya melalui leasing. Leasing itu adalah kalau bahasa mudahnya sewa menyewa, pembiayaan barang. Biasanya kendaraan atau alat berat yang dibayar secara cicilan. Jadi leasing itu kayaknya semi sewa dan jual beli kredit gabungan. Jual beli dan sewa. Gitu lah. Jual beli kredit tapi jual beli tapi hakikatnya nyewa, gitu loh. Makanya kalau orang beli motor, beli mobil belum lunas lewat leasing, itu dianggap yang dia pakai itu bukan milik dia, itu milik yang penjual ya, selama belum lunas. Makanya mereka kadang ngambil paksa di jalan. Dan bulanan itu dibayar dengan akad itu bayar sewa. Jadi Bapak kalau memakai motor di leasing itu harus bayar tiap bulan. Itu bukan bayar beli Pak, bayar sewa. Nah, itu makanya mereka ngambil uang. Ya, kecuali kalau ada akad jual beli, maka ini parah ini sistem ini ya. Itu sistem mau nyewa atau jual beli jelas. Maka kalau Bapak beli leasing itu akadnya saya membeli, ya sudah membeli. Kalau membeli berarti itu milik Bapak. Cuma belum lunas berarti utang. Kecuali akad sewa. Lah berarti nyewa, Bapak bayar itu kayak bayar rumah kontrakan tiap bulan. Bingung kan? Ya bingung. Ya zaman sekarang kayak gitu. Cuma ini kita bahas dulu ini. Barang tetap atas nama perusahaan, leasing secara legal. Makanya barang itu masih jual beli kok masih punya perusahaan, gimana masih punya apa namanya, penjual mobil itu apa namanya? Dealer masih punya dealer. Konsumen hanya bisa memiliki sepenuhnya setelah lunas. Makanya BPKB-nya disita. Benar itu. Masalahnya kalau BPKB-nya diberi, kabur orangnya. Itu masalahnya. Kita sendiri yang salah. Coba kalau orang itu amanat, saya nggak akan lari, BPKB-nya diberikan tapi nggak akan lari, itu bagus. Karena banyak yang kabur, bawa motor belum lunas dibayar, maka BPKB-nya diambil. Makanya jangan menjual motor yang belum lunas. Mana ini BPKB-nya nggak ada Pak. Oh, udahlah, murah, harga murah. Pada itu
motor yang belum lunas, bukan milik dia, nggak boleh itu menjual motor nggak ada BPKB-nya karena itu leasing yang belum lunas, kamu utang belum lunas udah dijual. Secara hukum positif itu nggak sah, maksudnya bukan milik dia, kan ada larangan menjual barang yang bukan miliknya. Ternyata leasingnya itu secara hukum positif itu masih pemiliknya masih pakai nama perusahaan yang menjual, berarti bukan milik Anda. Nah, begitu para hadirin. Kecuali kalau akadnya jual beli. Oleh karena itu kalau di Timur Tengah cara solusinya begini. Pertama adalah sewa menyewa. Itu bahasanya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Boleh pertama sewa gitu Pak ya. Kamu nyewa motor saya selama 2 tahun. Setiap bulan bayar sekian, nyewa, rental dengan harga murah. Pada bulan terakhir gitu kan, ini untuk supaya haram menjadi halal. Supaya yang haram menjadi halal caranya begitu, nyewa sebelum pembayaran terakhir maka perusahaan mengatakan motor ini saya jual kepada kamu. Maka penyewanya mengatakan saya beli motor itu dengan harga sekian, dengan harga murah. Maka itu dibolehkan. Ada 2 akad sewa sudah dianggap selesai, kemudian akad jual beli. Bapak nyewa kontrak selama 10 tahun. Udah nanti di akhir setelah kontrakan selesai, pemilik kontrakan itu mengatakan saya jual rumah ini kepada kamu, maka yang kontrak cuma bayar sekian gitu, karena setiap bulannya sudah dihitung supaya nanti pas 10 tahun dianggap kayak sudah beli rumah gitu. Itu namanya akad gabungan, akad sewa dan akad jual beli. Itu dibolehkan. Kalau cuma leasing aja nggak boleh Pak. Cuma leasing aja nggak boleh. Sewa menyewa kok tiba-tiba lunas langsung motornya dibawa diberikan BPKB-nya, gimana itu akad apa? Kalau sewa nyewa ya kembalikan dulu barangnya, motornya ke pemilik, baru nanti dijual dengan harga murah. Itu namanya ijarah sewa nyewa plus jual beli di akhir. Kalau itu dibolehkan. Leasing ini biasanya merupakan bentuk akad murakkabah. Nah, gitu kan? Leasing itu akad yang ganda. 1, terdiri dari ijarah sewa menyewa. 2, jual beli dengan cicilan, kredit. Baik muajjal itu kredit. Akad perjanjian dan penalti tertentu. Ada akad perjanjian dan penalti. Ya, ini nanti kita bahas sendirilah penalti ini buat pusing ya. Jadi tidak sama dengan sewa biasa karena ada akad jual beli terselubung. Ada akad jual beli terselubung tidak disebutkan. Itu Pak ya. Terselubung itu maksudnya tidak disebutkan. Ini mirip kalau orang di puncak itu ada namanya nikah kontrak. Itu perzinaan terselubung. Nah, begitu. Perzinaan terselubung bahasanya gitu. Nanti kita bahas, kita bukan bahas masalah nikah ya. Karena nikah kontrak itu enggak boleh. Saya nikahi dengan kamu selama 1 minggu aja. Itu namanya nikah kontrak. Ya, jadi itu dia ngontrak perempuan kayak ngontrak rumah. Selesai. Tetapi kalau dia akad nikah, saya nikah dengan kamu, tidak ada selama seminggu Pak. Saya menikah dengan kamu atau saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan sekian, udah itu sah. Baru seminggu dicerai, boleh enggak? Boleh enggak? Mencerai istri boleh enggak Pak? Boleh, ya sudah. Seminggu baruan cerai. Kan sama-sama cerai seminggu, kenapa yang satu boleh satu enggak boleh? Karena yang satu ada tulisan saya menikah dengan kamu 1 minggu saja. Ini namanya nikah kontrak, habis kontraknya, selesai, bubar. Yang satu enggak, saya menikah dengan kamu
tidak ditulisin apa-apa. Maksudnya selamanya, maunya selamanya. Tapi karena tengkar terus, dah saya cerai kamu karena kamu cerewet. Udah saya cerai, seminggu bubar loh, sama bubarnya. Cuma yang satu haram masuk neraka, yang satu boleh halal masuk surga. Karena bedanya Pak, bedanya di akad. Yang satu akadnya sementara, yang satu tidak ada akad sementara. Nikah kontrak itu nggak boleh Pak. Nikah itu harus abadi, walaupun di tengah jalan dia tidak lanjut, baru sehari juga cerai. Udah suruh aja cepet banget. Oh belum ya. Oh pas jam 6. Baik, status kepemilikan kendaraan leasing bagaimana? Ya belum, kondisi kalau belum lunas maka milik perusahaan leasing. Pembeli belum sah sebagai pemilik penuh secara hukum positif di Indonesia. Masih atas nama BPKB-nya itu leasing di BPKB umumnya begitu, masih atas nama perusahaan penjual motor. Kan itu banyak sekarang itu Honda Beat atau apalah, saya sudah nggak apa nama kendaraan sekarang yang canggih-canggih, kendaraan nggak pakai suara apa, itu banyak sekali kan. Penjalan listrik itu kadang-kadang berbahaya, itu dari belakang tiba-tiba dari belakang bus gitu. Itu 5 juta bisa bawa pulang, bukan 5 juta, 500.000 bisa bawa pulang. Iya kan? Itu leasing namanya ya. Dia nyewa, dia bayar tiap bulan. Memang 500.000 bisa bawa pulang kendaraan yang bagus itu. Itu kan di awalnya 500.000, tapi nanti tiap bulannya bayar berapa itu. Sama aja, makanya cash, jangan terpengaruh 500.000. Langsung aja beli cash 10 juta selesai. Sudah lunas, kalau sudah lunas maka milik penuh konsumen dan sah secara syar'i dan hukum positif, bisa balik nama ke pembeli. Itu status kepemilikan. Dalam Islam barang belum lunas, belum berpindah ke hak pemilik sepenuhnya, kecuali jika akadnya sudah ijab dan qabul jual beli tanpa syarat tertentu. Maka tadi saya katakan leasing itu jadi boleh kalau akadnya jual beli, bukan akad sewa menyewa. Ya. Dan sekarang bagaimana dengan debt collector, mengambil kendaraan secara paksa, tarik di jalan? Dalam hukum positif tidak boleh Pak. Kita harus punya ilmu ya. Debt collector itu dilarang secara hukum di Indonesia. Karena apa? Merampas hak orang lain. Maka kalau diambil debt collector di jalan, enggak, ini milik saya. Walaupun tengkar bawa ke polisi, kalah secara hukum itu. Harus lewat keadilan, harus lewat pengadilan. Mana dalilnya? Dalilnya karena ini hukumnya bukan hukum Islam, kan hukum negara, dalilnya harus undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 2019, Undang-Undang tentang nomor 42 tentang jaminan fidusia. Apa fidusia? Ya, istilah baru Pak ya. Fidusia itu orang tadi beli motor, dia pakai motor tapi nggak punya hak kepemilikan, diserahkan kepada yang menjual. Ini BPKB-nya dibawa kamu karena saya belum lunas, namanya fidusia. Penarikan barang fidusia misalnya, barang yang belum lunas maksudnya, hanya boleh dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Jadi debt collector itu kalau ngambil, mana putusan pengadilannya? Kalau nggak ada, nggak boleh ngambil, harus putusan pengadilan. Makanya Pak, kalau Bapak motor itu menang Pak, Bapak belum lunas menang. Ya kalau belum lunas Bapak utang, tapi Bapak menang, maksudnya di pengadilan. Cuma begini, biasanya ini bocoran dari teman-teman yang pernah
bersentuhan dengan itu, dengan debt collector ya. Ada teman atau kenalan lah yang cerita. Biasanya pihak leasing tidak mengurus pengadilan, kenapa? Bayar. Enggak sesuai untuk ngambil motor itu. Tuh harga motor itu berapa sih? Mamanya tinggal berapa, lunasnya tinggal sedikit gitu. Tapi kalau ngurusi pengadilan biayanya lebih banyak daripada biaya motor. Nah, makanya biarin aja. Tapi kalau mobil biayanya sampai pengadilan karena harganya lebih tinggi. Begitu cerita teman yang pernah terjerat kasus ini. Nah, kalau pakai motor santai aja. Ya. Hanya boleh dilakukan atas dasar pengadilan kecuali debitur secara sukarela menyerahkan lah. Karena rata-rata kita udah ambil aja Pak daripada tengkar, karena debt collector itu biasanya kan bodyguard itu orangnya pakai tato, gondrong, pakai apa parang dan sebagainya, kita takut, ditakut-takutin. Secara hukum kita menang sebenarnya itu Pak ya. Jadi Bapak harus tahu hukum positif di negara kita, tidak boleh debt collector merampas motor di tengah jalan kecuali membawa surat pengadilan. Sama artinya polisi itu nggak boleh nilang kecuali ada bawa surat tilang. Mbak nilang memang ada suratnya Pak. Tilang itu harus resmi juga. Kalau semuanya pajaknya habis ditilang, nggak ada ya, tidak. Ya ini khilafiyah dalam undang-undang, bukan hanya di fikih ya. Kalau polisi nilang karena pajaknya habis boleh enggak kan gitu. Bapak bukan kewajiban Bapak, ini kewajiban pengajian pajak. Nah saya bayar dong. Nah, enggak bisa, polisi enggak wajib, enggak bisa nilang kecuali kalau ya sudah habis masa apa itu? Masa berlakunya. Udah tahun 2025 tapi platnya tahun 2023. Nah, berarti kan sudah kadaluarsa, itu polisi berhak menilang. Dan ditilang itu di jalan umum, jalan pemerintahan daerah. Karena pajak itu diambil karena Anda menggunakan jalan raya yang dibangun oleh pemerintah daerah. Tapi kalau Anda jalan di gang-gang yang pemerintah tidak bangun, lo ngapain? Enggak dipajakin karena itu bukan jalan pemerintah daerah gitu loh Pak. Cara berpikirnya, makanya pajak itu kendaraan itu kepada pemerintahan daerah bukan ke pusat. Bisa pahami Pak ya? Makanya kita harus tahu juga itu. Kalau nggak tahu kita dibohongin nanti ya. Hadirin rahimakumullah. Penarikan barang ini atas dasar hukum kecuali kita sukarela. Baik. Jadi debt collector itu tidak boleh sembarangan menarik kendaraan di jalan dan wajib menunjukkan sertifikat fidusia. Itu bisa disebut fidusia. Nanti saya ingin saya bahas di sini, waktunya nggak cukup ya. Kemudian surat tugas resmi ya, putusan pengadilan jika debitur menolak menyerahkan secara sukarela. Debitur itu yang ngutang, yang motornya belum dilunasin itu. Jadi dalam hukum dalam hukum positif seperti itu. Kalau dalam hukum Islam tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa izinnya meskipun masih ada utang, kecuali lewat hakim. Jadi hampir sama hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam dalam masalah debt collector, sama ya. Jadi dalilnya apa? Hadis yang mengatakan harta seorang muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaannya. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis Bukhari, barang siapa mengambil hak saudaranya tanpa izin, maka hendaknya dia bersiap saat menerima azab di akhirat. Ini bagi orang beragama bagus, tapi bagi orang-orang debt collector atau orang tidak pernah ke masjid itu enggak ada urusan dengan ini. Dia lebih takut kepada hukum positif daripada hukum Islam. Daripada hukum akhirat apa katanya, masih lama. Nanti bisa taubat katanya. Tapi kalau hukum positif, wah saya enggak berani nanti ditangkap. Jadi lebih takut
hukum positif. Dan itu dalam syariat juga ada. Jadi as-sultan ya, as-sultan. Jadi kekuasaan itu bisa membuat orang jera yang tidak bisa dilakukan oleh syariah, tidak bisa dilakukan dengan Quran. Ya. Jadi sultan itu, kekuasaan itu bisa menghalangi seseorang apa-apa yang tidak bisa dihalangi oleh Al-Quran. Maksudnya begini, dulu ada Hotel Alexis, pernah dengar? Hotel esek-esek, ya, termasuk di Jakarta Utara ini ya. Ini Jakarta Utara, Pulau Gadung itu Jakarta apa? Jakarta Timur ya. Nah, Jakarta itu ada dulu namanya Bulak tuh, apa tempat pelacuran itu apa namanya? Bukan, yang di Jakarta yang dijadikan masjid itu loh. Ali Sadikin merubah jadi Islamic Center itu apa namanya? Nah, Keramat Tunggak. Ya, itu kan tempat pelacuran. Hotel Alexis. Itu demo pakai 1 juta umat, demo tiap hari sampai capek, ya nggak digubres. Pakai Quran, pakai Allahu Akbar, nggak digubres. Ketika seorang gubernur berkuasa, tulis 1 surat, ditutup, selesai. Itu pentingnya kekuasaan. Kayak sekarang Israel, Palestina, ya kan? Setiap hari demo yang nggak digubres oleh Israel. Walaupun itu boleh juga demo bagus, tapi karena nggak punya kekuasaan. Coba umat saya punya kekuasaan, punya tentara, punya apa, selesai dalam waktu singkat. Ya, karena umat saya nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, teriak-teriak nggak digubris. Itu namanya kekuasaan itu bisa merubah seseorang, bisa menghalangi, membuat takut orang daripada cuma ceramah, daripada cuma teriak-teriak gitu maksudnya. Saya ceramah ini ya cuma yang sadar aja, yang mau ngikutin. Bagian tidak sadar gue pikirin katanya. Nah gitu. Tapi kalau ini keputusan, saya sebagai wali kota Jakarta Timur harus itu enggak boleh. Orang pada takut semuanya karena punya kekuasaan. Itu pentingnya kekuasaan para hadirin. Ya tidak cukup kita cuma di masjid aja. Harus ada yang berkuasa dengan jalan yang benar. Itu nanti untuk merubah ya umat menjadi lebih baik. Itu para hadirin ya, kesimpulannya debt collector tidak boleh mengambil kendaraan. Tadi kan dengan izin pengadilan itu bagian daripada kekuasaan. Ya. Tanpa izin pemilik, tanpa putusan hakim, tanpa putusan penguasa. Ya. Pengambilan paksa, kezaliman dan bisa tergolong gosok, perampasan, bisa dihukum kalau punya kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan tidak bisa dihukum. Ya, terakhir di sini solusinya apa? Gunakan sistem murabahah syariah. Makanya jangan lesing, tapi murabahah syariah, ke bank syariah, ke apa namanya itu? Apa namanya lupa itu, yang koperasi syariah itu apa ya, koperasi syariah ya, baitul mal ya, hindari akad riba, jika terjadi gagal bayar tempuh jalur musyawarah atau pengadilan, bukan main hakim sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jamaah? Masih banyak, cuma ini salah satunya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya Pak, masalah ketika boleh Pak ya? Boleh, ini sudah paham ya? Ya, pernikahan. Ya. Kalau dengan saya kan, kalau gadis itu kan gratis, gadis. Perawan. Apakah orang tua itu orang tua? Masyarakat di sini kalau kebanyakan kalau dia ada sampah pakai wali, apakah itu sah? Apa tidak Pak? Ya begini Pak, la nikaha illa biwalihi wa syahidaini, hadisnya sahih. Tidak
sah nikah tanpa wali dan 2 saksi. Itu berlaku umum baik perawan maupun janda. Baik perawan maupun janda. Hanya saja kalau perawan itu belum pengalaman, makanya orang tuanya boleh mengarahkan dengan bahasa, boleh maksa dikit. Kamu tuh nikah dengan ini, kamu tuh belum paham, nikah dengan ini orangnya baik. Iya Pak, kan gitu. Itu perawan. Tapi kalau janda, kamu nikah, memangnya saya nggak pengalaman, saya tahu nih laki-laki nggak jelas katanya. Maka kalau janda itu nggak boleh diatur, dia milih jodohnya sendiri kalau udah pengalaman mana laki-laki yang baik, mana laki nggak baik. Itu maksudnya janda itu boleh milih sendiri, tapi ketika menikah harus pakai wali. Walinya ya bapaknya, kakaknya, adiknya, laki-laki. Tetap pakai wali Pak, jangan nikah sendiri. Kalau nikah sendiri itu nggak sah. Masa saya nikahkan diri saya sendiri dengan kamu, apa bedanya dengan itu yang di puncak? Apa bedanya dengan? Nggak boleh Pak, harus ada walinya, izin, tapi walinya nggak boleh menghalangi. Kamu kok nikah lagi, ya kan terserah saya, kan gitu Pak ya. Tetap harus pakai wali, nggak boleh nggak pakai wali. Sekarang begini Pak, bapaknya itu ada di Bogor. Bogor. Itu ada orang tuanya Pak, tapi telah diwalikan sampai adik ayahnya Pak. Apakah boleh Pak gitu? Wali itu banyak, boleh ayahnya, boleh adik ayahnya, boleh kakak ayahnya, paman. Ya nggak apa-apa, tinggal nelpon Pak, saya wakilkan. Ya. Iya, wali itu tidak mesti datang Pak, tidak mesti datang, lewat telepon aja. Atau diwakilkan, saya wakilkan, bukan hanya kepada adiknya, kepada siapa aja. Saya sering mewakilkan wali. Karena orang tuanya ada di Indonesia, saya di Mesir. Udah, tulis wakil, saya wakilkan wali kepada fulan. Saya jadi wakil, saya nikahkan kamu sebagai wakil daripada bapak kamu. Boleh. Wali itu hanya memberikan izin, tidak mesti datang. Oke Pak, sampai situ dulu ya. Insya Allah yang lain masalah jual beli udah beres semua berarti ini. Kalau jual beli udah beres, udah paham semua ya. Yang dipikirkan pernikahan bukan jual beli. Udah beres semua ya? Ya udah beres, alhamdulillah. Sebagai tambahan nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Sebagai tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan masalah muamalat ini dengan yang lebih detail, ya lebih panjang karena memang masalahnya itu banyak dan bercabang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.